Mau bahas apa, Bang? Bahas sebenarnya yang saya tidak terlalu tertarik untuk membahas. Loh, kok bisa begitu? Ya iyalah, banyak banget pertanyaan atau komentar pada saat demo kemarin. Bang, kok nggak ada ulasan demo? Bahas dong. Males. Males. Malesnya kenapa? Ya kita udah tahu ya, yang demo siapa, atas suruhan siapa, tujuannya apa. Udah tahu, udah tahu. Ya justru tahu mesti dibikin konten lah, Bang. Biar nggak abang sendiri yang tahu, masyarakat luas biar tahu. Nggak kayak gitu. Ya pada akhirnya males. Oh alah, leleh. Kamu tuh koar-koar nanti. Kalau luka-luka, yang rugi siapa, leleh? Kalau luka-luka, yang rugi siapa, leleh? Pada akhirnya begitu. Kenapa? Demo BEM seluruh Indonesia kemarin yang serentak diadakan di kota-kota besar lainnya, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Lampung, Samarinda, Banjarmasin, Malang, dan Semarang. Serentak kota-kota besar lainnya. Saya yakin ya teman-teman mahasiswa yang di daerah, dia tidak tahu kalau di pusat itu digerakkan dan menerima duit. Itulah gobloknya mahasiswa yang demo kemarin, kemudian bisa diperalat oleh teman-teman yang di pusat. Oh, dia reo. Kok gitu, Bang? Ya, beredar banyak luas di media sosial, bagi-bagi duit setelah demo mahasiswa kemarin atau di tengah-tengah demo mahasiswa kemarin di pusat. Yang dari daerah lo dikibulin. Cuman ikut-ikutan, yang di pusat dapat duit. Yang di daerah lu dapat resikonya doang kalau terjadi keributan, kalau terjadi chaos. Cobalah mikirlah, kan kalian mahasiswa. Mahasiswa itu kan terkenal dengan masyarakat ilmiah, cerdas, realistis, logik gitu ya. Jangan pada dongok, yang demo itu kan pada dongok ini. Mahasiswa kan dongok. Kenapa saya bilang dongok? Demo tuntutannya apa? Ada 13 tuntutan lainnya. Tuntutannya apa coba? Apa coba? Menolak efisiensi anggaran. Ini kan dongok. Dongok lu. Menolak efisiensi anggaran. Menolak makan siang gratis. Loh ini kan dongok. Coba seluruh dunia lu cari referensi. Demo ke pemerintah menolak kebijakan yang pro rakyat. Coba cari referensi. Kan kalian masyarakat ilmiah, cerdas, logik cara berpikir. Tapi sekarang hari ini demo menolak makan gratis dan efisiensi anggaran. Coba, dongok nggak itu? Itu loh gua nggak mau bikin konten itu. Ngelihat baca tuntutannya, menolak makan gratis. Ini gila ya? Ini mahasiswanya udah gila kali ya? Terus udah gitu, menolak efisiensi anggaran. Wah, ini udah gila kali ya? Khusus yang demo ya. Mahasiswa khusus yang demo. Yang tidak demo, saya anggap realistis, masih punya pemikiran yang cerdas, dan fokus pada studi, pada kuliah. Yang demo, dongok. Bagaimana nggak dongok? Coba bayangkan, menolak efisiensi anggaran. Coba bayangkan. Ini masuk di otak juga nggak? Masuk akal juga nggak? Ini mahasiswa cap apa? Ini dongoknya udah keterlaluan. Sumpah, dongoknya udah keterlaluan. Menolak efisiensi anggaran. Koruptor disikat semua, koruptor diberantas, anggaran dipangkas. Mahasiswa menolak efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran. Apa?
Otak lu isinya apa? Ini jangan-jangan otaknya isinya cacing ini. Mahasiswa kayak begini nih. Menolak efisiensi anggaran. Sumpah, gua nggak nyampe. Otak gua nggak nyampe. Tapi kemudian saya pikir-pikir, nih coba lihat nih, foto yang menunjukkan diduga bagi-bagi uang mahasiswa di acara demo kemarin. Oh ya, kalian teman-teman mahasiswa yang di daerah, sangat saya sayangkan. Kalian terprovokasi orang pusat. Orang pusat cukup gampang akses untuk cari dana itu. Tapi nggak tahu kalau daerah juga ditransfer. Tapi kalaupun diduga kemudian benar itu ditransfer, misalnya, ya hanya sebatas korlap dan jajarannya. Pesertanya kalian gigit jari, diperalat kalian, ngapain? Mahasiswa mesti cerdas lah. Kalian diperalat, men. Oke. Nah, ini memperkuat lagi. Kita lihat postingan di Instagramnya Nadia Napeitupulu, politisi PDIP. Kalau orang bilang ditunggangin PDIP, bukan ditunggangin, digerakkan oleh PDIP. Kalau sudah begini, mereka yang mengajak, ya, mereka yang woro-woro, mereka yang terus memprovokasi di media sosial, bukan menunggangi, mengajak, menggerakkan kalau sudah seperti ini, ya. Ternyata Nadia Napeitupulu. Kalau udah begitu kan PDIP. Kalau begitu kan udah masuk politik praktis. Kalian mahasiswa kalau sudah masuk ke politik praktis sudah nggak bisa berpikir realistis lagi. Logikanya udah nggak bisa jalan. Logikanya adalah logika partai politik. Misinya misi partai politik. Ya, tujuannya udah tujuan politik. Sementara ya kita berharap gerakan mahasiswa itu murni gerakan masyarakat ilmiah. Murni membela dan berada di tengah-tengah perjuangan membela rakyat. Tapi ini boro-boro. Ini udah diduga digerakkan oleh PDIP. Kalau sudah seperti ini kita mau masih percaya sama gerakan mahasiswa? Enggak. Justru teman-teman mahasiswa ini yang masih tidak pernah ikut-ikutan demo, tidak pernah ikutan gerakan-gerakan yang sebenarnya ada misi politiknya. Sangat saya sayangkan seandainya kalian juga ikut-ikutan, nggak tahu. Sebenarnya di balik itu kalian itu hanya dipakai alat. Lebih baik tetap di kampus belajar diskusi ilmiah. Ini kalau kayak begini kan, senior kalian, atau pimpinan kalian, atau korlap kalian, nerima duit. Kalian. Mungkin terima ya, 45.000 gitu ya. Mungkin 50 dipotong 5.000. Dibagi-bagi lumayan ya. Ya udah lumayan lah buat ongkos katanya. Loh, kayak gini kok diikuti loh. Yang enggak realistis banget itu adalah demo mahasiswa menolak pemerintah memperlakukan efisiensi anggaran. Ini masuk akal juga enggak. Masuk di juga enggak. Ini gimana? Pengennya pemborosan. Negara hambur-hamburan. Uang dihambur-hamburin. Pengennya begitu. Nah, ini tambah meyakinkan lagi bahwa demo ini tidak murni mahasiswa. Nih, lihat nih. Nih, saya nggak tahu ini pimpinan kalian atau yang ada di situ ikut orasi atau apa. Nih, Firdian Aurelio, mantan BEM Unpad. Ini. Ada di tengah-tengah kalian ini. Coba kita dengarkan dulu ya. Mereka pikir mereka selamanya bisa mengacak-acak aturan, membuat aturan yang membungkam. Mereka pikir rakyat akan takut. Mereka lupa, rakyat bisa melawan. Pagar laut, efisiensi pendidikan. Ini siapa? Ferdian Aurelio. Ternyata dia adalah TPN Ganjar Mahfud dari juru bicara anak muda yang tempo hari. Ini artinya kaum 16%. Tetap balik-baliknya lagi orang yang kalah Pilpres sampai dengan hari ini belum bisa move on. Sementara mahasiswa yang lain yang benar, kalian mau ikut-ikutan diperalat. Menjadi alat politik kalian mau. Mahasiswa loh. Kalian mahasiswa loh. Ya, kastanya ada lebih tinggi di jajaran masyarakat sekitar. Ya, lebih kritis, lebih realistis, lebih logik.
Kalian mau ngikutin Ferdian Aurelio ini? Dia TPN-nya Ganjar, tim suksesnya Ganjar Mahfud. Yang gagal, yang cuma dapat 16%. Kalian mau dihasut sama mereka? Loh ya kok goblok banget kalau sampai mau gitu loh. Ini tinggal sisa-sisanya mahasiswa-mahasiswa yang pinter itu yang kemarin nggak ikut demo. Yang tetap di kampus, tetap belajar, tetap melakukan diskusi-diskusi ilmiah. Nah, yang turun ke jalan kemarin itu, ya mungkin ada yang terhasut, yang nggak ngerti ya. Dengan adanya video ini mudah-mudahan menjadi mengerti gitu. Kalian diperalat, men. Menuntut efisiensi anggaran, coba. Kebayang nggak? Menolak efisiensi anggaran, kebayang nggak coba? Menolak makan siang gratis, kebayang nggak kira-kira? Hah? Aduh. Nah, teman-teman yang bukan anak pejabat, kebetulan yang hari ini kuliah di kampus-kampus ternama, kampus-kampus negeri, sekali lagi saya yakin kalian tidak akan terhasut. Karena gerakan-gerakan ini adalah rata-rata anak pejabat, anak politisi. Rata-rata. Ini adalah ada kepentingan politiknya. Coba sekarang kalian cari jejak digital. Ada nggak demo mahasiswa yang mendesak disahkannya undang-undang perampasan aset koruptor? Coba, ada nggak? Satu kali aja, ada nggak? Ada nggak? Padahal itu kepentingannya untuk negara, untuk rakyat Indonesia. Tak, mahasiswa bergerak? Enggak. Mahasiswa menuntut disahkannya? Enggak. Mahasiswa ngomong? Enggak. Kenapa? Karena rata-rata mahasiswa yang turun di jalan ini kebanyakan anak pejabat. Banyak juga yang bukan anak pejabat. Penggerak-penggeraknya adalah anak pejabat. Rata-rata anak politisi. Udah ketebak dong kalau anak politisi. Gerakan mereka untuk siapa? Untuk bapaknya dan keluarganya dan dia sendiri. Makanya tidak ada tuntutan segera disahkannya undang-undang perampasan aset. Ya karena juga kalau dia nuntut itu sama juga bikin lubang kuburnya dia sendiri bersama keluarganya sampai dengan ayahnya. Itu cerdas ya, ngerti ya, kira-kira ngerti ya. Kalian kan mahasiswa nih, yang kemarin demo bukan anak pejabat, ngerti ya kira-kira ya, ngerti kan? Nih, pernah nggak ada gerakan menuntut disahkannya undang-undang perampasan koruptor? Ada nggak? Pernah nggak? Karena itu menggali lubang kubur sendiri, menggali lubang kubur untuk bapaknya, untuk ayahnya, untuk saudaranya, mungkin untuk ibunya. Kalau itu dilakukan, makanya kan sama sekali nggak ada. Giliran sekarang pemerintah melakukan pengetatan anggaran di mana-mana, semuanya, di seluruh instansi, kementerian sampai dengan DPR, semuanya. Sekarang ada gelombang demo. Menolak efisiensi anggaran. Kenapa? Pendapatan bapaknya dipotong. Pendapatan ibunya dipotong. Yang jadi politisi, keluarga politisi, yang jadi pejabat, baik itu di legislatif, eksekutif, yudikatif. Ya, penghasilan orang tuanya dipotongin semua. Perjalanan dinas udah nggak bisa lagi. Perjalanan ke luar negeri udah nggak bisa lagi. Makanya mereka demo. Ah, gampang banget kayak begini ngebacanya. Rata-rata mahasiswa yang kuliah di kampus ternama, kuliah di kampus negeri, itu adalah anak pejabat, anak politisi. Makanya mereka getol menyuarakan ini. Kalau kepentingannya diusik seperti ini. Masyarakat luas, ya yang di luar pejabat, politisi, jangan pernah terhasut. Mahasiswa yang kuliah jangan ikut-ikutan. Coba kalian tengok sendiri di kanan kiri kalian, teman-teman kalian mahasiswa. Ini para mahasiswa ya. Cek dulu kebenarannya. Kalau ada salah satu dari orang yang gerakan itu anak pejabat, jangan ikut mendingan. Jadi mendingan kalian memprovokasi teman-teman yang nggak tahu kamu, jangan ikut dong, dia mah anaknya DPR, pantas aja demo. Oh, dia membela bapaknya kok lewat gerakan mahasiswa. Ngapain kita bela dia? Mestinya begitu. Dan mereka-mereka ini beberapa anak koruptor, mahasiswa yang orang tuanya terjerat korupsi atau terancam diusut kasus korupsinya. Makanya mereka mengadakan gerakan. Karena sekarang era Prabowo koruptor diberantas habis. Koruptor yang sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, semua dibongkar oleh Prabowo satu persatu. EKTP, apa nggak ngeri nih? BTS, kalau nanti dibuka lagi, karena belum tuntas, apa nggak ngeri nih? Ngeri, men. Dan korupsi-korupsi yang lain. Ini udah nggak terdengar-lengaling Prabowo. Makanya terjadilah gelombang demo ini. Nggak apa-apa. Cuman saya anjurkan kalau terjadi chaos, kasihan kalian yang nggak tahu menau, hanya ikut dan tidak punya kepentingan apa-apa, hanya tulus melakukan itu, merasa membela rakyat, sayang, kasihan, ya, kasihan, sayang. Kalau terjadi chaos, nanti kalau luka-luka kalian sendiri, rugi-rugi kalian sendiri. Padahal kalian orang biasa yang bisa kuliah negeri karena prestasi,
Kasihan, sayang. Udah jangan ngikutin mereka. Sampai di sini jelas ya, masyarakat mudah-mudahan juga tidak terprovokasi. Mahasiswa sampai dengan hari ini, dari kemarin sampai dengan ini, dari dulu-dulu, terkecuali masa era Orde Baru itu murni gerakan untuk rakyat. Ya, kalau yang sekarang-sekarang ini gerakan mahasiswa itu sudah ada pesanan, tidak ada yang murni membela rakyat dan masyarakat Indonesia. Untuk itu, jangan percaya apapun hasutan mereka. Kalau perlu nanti melawan, kalau terus-terusan gerakan ini masif, masyarakat saatnya melawan. Kita mau Indonesia aman, kita mau Indonesia tentram, kita mau Indonesia damai, kita mau pemerintahan Prabowo Gibran fokus bisa mengantarkan Indonesia menuju Indonesia maju, kita mau pemerintahan Prabowo bisa memperbaiki dan membawa negeri ini menjadi baltatun, toyibatun, warobun, gofur. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.